Halo semua, gue Indra. Di video kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai alur cerita Chainsaw Man. Kini gue akan menceritakan alur cerita Chainsaw Man part yang ketiga. Namun berbeda dengan dua part yang sebelumnya, mungkin durasi video kali ini akan jauh lebih panjang. Karena di part yang sekarang gue mengambil 4 chapter dari manganya. Atau lebih tepatnya dari chapter 5 sampai ke 8. So, daripada kebanyakan ngedumel gak jelas, langsung aja kali ya. Oke, di cerita sebelumnya, kita sudah diperkenalkan dengan sosok pemburu iblis bernama Aki Hayakawa, yang juga menjadi rekan satu skuadnya si Denji. Di cerita sebelumnya juga dimunculkan sosok Pin atau manusia iblis yang Makima pasangkan sebagai partnernya Denji, yaitu si Power. Dan oke, masuk ke cerita utama. Setelah berkenalan satu sama lain, kini Denji dan Power mendapat tugas pertama mereka sebagai sepasang partner, yaitu berpatroli mencari kehadiran iblis. Karena gak ada iblis yang muncul, si Power tiba-tiba nampol palanya si Denji dan menyuruh si Denji supaya bergegas, karena dirinya kepengen banget ngebunuh sesuatu. Namun Denji gak terlalu memperdulikannya. Denji lebih memikirkan bagaimana cara agar dirinya bisa memegang 2 buah-buahan kenyal miliknya si Power. Denji kemudian mengingat pesan dari Makima tentang alasan Power masuk ke dalam skuad Hayakawa. Hal itu dikarenakan sebagai seorang iblis, Power memiliki tingkat penalaran yang tinggi. Namun di lain sisi juga, Power adalah seorang Pin ataupun manusia iblis. Terlebih lagi, Power punya tanduk yang menarik perhatian. Oleh sebab itu, Denji diwanti-wanti agar berpatroli di kawasan yang tidak ramai dengan orang. Dan juga ketika berpapasan dengan sesama pemburu iblis ataupun polisi, Denji harus menunjukkan kartu identitas pemburu iblisnya. Makima juga menegaskan kembali, jikalau divisi 4 atau skuad Hayakawa merupakan skuad percobaan, yang mana kalau nggak membuahkan hasil apapun, maka para iblis yang ada di dalamnya, yaitu si Denji dan Power, kemungkinan besar mereka berdua akan dimusnahkan. Nah, walau sudah berkeliling ke sana kemari, akan tetapi Denji dan Power tidak dapat menemukan satupun iblis yang lewat. Power mengatakan mungkin saja itu karena dirinya. Power juga bilang kalau sebelum dirinya menjadi manusia iblis, ia merupakan iblis yang ditakuti oleh banyak orang. Denji yang sadar patrolinya nggak menghasilkan apapun, lantas menyalahkan Aki. Denji merasa dirinya sudah dijebak oleh Aki, dikarenakan Makima pernah bilang ke si Denji, kalau ia dipasangkan dengan Power, itu lantaran si Aki. Tak lama setelah itu, Power mencium bau darah yang membuatnya langsung berlari kegirangan, tak sabar untuk bertarung. Tanpa ragu, Power pun lompat dari gedung, lalu menciptakan palu besar dari darahnya. Dan dengan mudahnya, ia menghancurkan si Cucumber Devil atau iblis teripang hingga berkeping-keping, hanya dengan satu hantaman saja. Power pun mulai tertawa dan menyuruh orang-orang untuk berlutut pada dirinya yang agung. Tak lama kemudian, Makima tiba di lokasi Denji dan Power. Makima pun memberitahu jika iblis yang telah Power bunuh merupakan incaran pemburu iblis swasta, yang seharusnya iblis tersebut tidak boleh dibunuh, karena dapat mengganggu pekerjaan dari si pemburu iblis swasta, dan mereka berdua juga bisa saja ditahan atas perbuatannya tersebut. Nah, di cerita Chainsaw Man sendiri ada 2 macam pemburu iblis, yaitu pemburu iblis keamanan publik dan pemburu iblis swasta. Untuk pemburu iblis keamanan publik sendiri merupakan organisasi pemburu iblis yang sudah resmi ataupun sudah diakui oleh pemerintah. Sedangkan pemburu iblis swasta merupakan pemburu iblis yang bekerja sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok. Mereka kebanyakan disewa oleh Biro Keamanan Publik dalam kurun waktu atau kontrak yang sudah ditentukan. Oke, lanjut kembali ke cerita. Makima kemudian menegur Power untuk berpikir dulu sebelum bertindak, dan Denji harus bisa mengawasi Power lebih ketat lagi. Makima juga bilang kalau Power sebelum menjadi Pin atau manusia iblis merupakan Blood Devil atau iblis darah. Jadi bertarung menggunakan darah adalah keahliannya. Namun Power mungkin tidak terlalu cocok menjadi pemburu iblis karena dia terlalu mudah untuk bersemangat. Mendengar hal tersebut, Power menjadi ketakutan dan berkata kalau Denji lah yang menyuruhnya membunuh iblis. Terjadilah adu bacot antara Denji dan Power. Power terus-menerus menyalahkan Denji, sedangkan Denji menyebut kalau Power seorang pembohong. Makima kemudian menyuruh Denji dan Power untuk diam.
Ia tidak memperdulikan siapa yang salah. Yang Makima inginkan hanyalah hasil dari mereka berdua. Mendengar perkataan Makima yang mengancam, membuat Power kembali ketakutan dan langsung mengiyakan apa yang dikatakan oleh Makima. Singkat cerita, setelah itu Denji dan Power kemudian pergi ke tempat vending mesin. Saat itu, ketika sedang melihat-lihat minuman, ada seekor kucing yang menghampiri Power. Power yang melihatnya kemudian menghampiri kucing tersebut dan memberitahu Denji jika ia hanya bisa berteman dengan kucing. Dirinya benci terhadap manusia dikarenakan naluri alaminya sebagai iblis. Namun di lain sisi juga Power membenci iblis karena iblis menculik kucing peliharaannya yang bernama Nyako. Power mengatakan kalau Makima menangkap dirinya sebelum ia berhasil menyelamatkan kucingnya si Nyako. Walau besar kemungkinan Nyako sudah terbunuh, Power tetap tidak menyerah untuk menemukan si Nyako. Dan dirinya akan melakukan apa saja demi mendapatkan kembali kucing peliharaannya, meskipun itu harus bersekutu dengan manusia. Namun, Power sendiri tidak mempercayai Denji dan menganggap Denji tidak akan mengerti perasaannya terhadap kucing. Denji kemudian menjawab kalau dirinya sama sekali tidak peduli terhadap kucing. Akan tetapi Denji siap melakukan apa saja jika itu demi menyentuh Oppai. Power kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Denji berhasil membawa kembali si Nyako dari si iblis, maka dengan sukarela Power akan membiarkan Denji menyentuh Oppai-nya. Setelah mendengar kesepakatan tersebut, Denji tiba-tiba berubah 180 derajat dari yang tadinya tidak peduli, berbalik memarahi dan mencaci si iblis yang menculik Nyako. Denji pun berniat membunuh iblis tersebut. Kemudian, setelah mendapat izin cutinya, Denji dan Power kemudian pergi mencari Nyako. Power sendiri sudah mengetahui lokasi si iblis penculiknya, namun hanya Denji yang dapat bertarung dengan iblis tersebut. Power mengatakan jika si iblis melihat dirinya, iblis tersebut akan menggunakan Nyako sebagai sandera ataupun sebagai perisai. Denji kemudian bercerita kalau dulu ia juga punya peliharaan, yaitu iblis yang dinamainya Pochita, dan sekarang peliharaannya tersebut hidup di dalam dirinya. Power yang mendengarnya bilang kalau si Denji itu bodoh, karena jika memang seperti itu berarti Pochita sudah mati. Perkataannya barusan membuat Denji merasa kalau ia gak bakalan bisa akrab dengan Power. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Makima sedang melakukan pertemuan dengan para petinggi pemerintah Jepang. Di situ, para petinggi membahas mengenai desas-desus konflik antara Amerika dengan Soviet Hawk, yang dirumorkan jika Soviet Hawk yang menjadi musuh Jepang menggunakan iblis sebagai senjata militer mereka. Para petinggi berharap agar yang menjadi musuh Jepang hanya para iblis itu saja. Namun di sini belum disebutkan untuk nama para iblisnya. Para petinggi kemudian bertanya pada Makima mengenai perkembangan pemburu iblis yang mereka panggil dengan sebutan anjing. Makima pun menjawab jika ada satu yang menjanjikan dan menarik baginya, seseorang yang ia temukan baru-baru ini. Makima diingatkan agar tidak terikat ataupun terlalu bergantung padanya, karena tugasnya hanyalah melatih dan menggunakan anjing tersebut. Kalian bisa simpulin sendiri siapa anjing yang dimaksud. Ya kalau masih bingung itu si Denji. Beranjak dari tempat itu, Makima kemudian diantar dengan mobil oleh Aki. Aki kemudian bertanya pada Makima mengapa dia menaruh harapan besar kepada Denji. Makima kemudian menjelaskan kalau iblis dari awal dilahirkan sudah memiliki nama, dan semakin nama itu ditakuti, maka semakin kuat juga mereka. Sebagai contoh kopi. Kopi sama sekali nggak menakutkan. Jadi kalau ada iblis kopi, dapat dipastikan iblis tersebut sangat lemah. Namun sebagai perbandingan, jika ada iblis mobil, besar kemungkinan iblis tersebut kuat. Karena dengan namanya saja sudah membuat orang-orang terbayang akan kecelakaan dan kematian. Dan ya, karena Denji bisa berubah menjadi iblis chainsaw, bagi Makima hal itu menarik. Aki juga yakin kalau Denji sangat berpotensi, tetapi dia juga bilang kalau Denji tidak memiliki tujuan yang jelas dan hanya ingin hidup bebas. Bagi Aki sendiri, Denji tidak cocok berada di Biro Keamanan Publik. Cerita kemudian berpindah lagi ke Denji dan Power. Kini keduanya tiba di rumah yang agak terpencil di sebuah bukit. Power mengatakan jika si iblis dan juga Nyako ada di dalam rumah itu. Keduanya pun berjalan menuju rumah tersebut. Denji sempat mengatakan kalau dia nggak mau mengeluarkan kekuatan gergajinya karena ia tak mau merasakan anemia.
Power yang belum tahu kalau Denji adalah iblis hybrid hanya menanggapinya sebagai lelucon saja. Ketika mereka hampir sampai ke rumahnya, Denji kemudian mengingatkan Power agar tidak terlalu dekat dengan rumah tersebut. Seperti perkataan Power sebelumnya, bisa gawat kalau iblis melihat dirinya. Namun Power tak mengingat apa yang tadi sudah ia ceritakan, yang membuat Denji merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Power. Dan ternyata kecurigaan tersebut memang benar. Power sudah menjebak Denji. Power langsung menciptakan palu dari darahnya. Dan dengan refleks, Denji juga hendak nampol si Power dengan kapaknya. Akan tetapi Power menghindarinya dan berhasil memukul pala si Denji hingga bocor. Power kemudian menyeret Denji ke dalam rumah. Dan ya, Denji hanya dimanfaatkan Power untuk jadi tumbal buat Bad Devil atau iblis kelelawar. Bad Devil kemudian mencengkram Denji sambil menunjukkan bekas lukanya yang diakibatkan oleh manusia. Itulah sebabnya Bad Devil hanya bisa bersembunyi di dalam rumah. Agar bisa sembuh kembali, Bad Devil kemudian meremas Denji dan meminum darahnya, yang membuat Denji berteriak kesakitan. Walau merasa jijik dengan darah Denji, kini Bad Devil tangannya sudah teregenerasi dan sudah pulih sepenuhnya. Bad Devil kemudian keluar dari rumah. Ia berniat mencicipi darah manusia yang lain untuk menghilangkan rasa darah Denji yang tidak enak. Power yang menyaksikannya tidak percaya jika Denji percaya dengan cerita yang dia buat, dan juga mengatakan kalau manusia memang bodoh. Saat berada di luar rumah, Bad Devil mulai mencari mangsanya melalui indera penciumannya. Dari banyaknya pilihan, Bad Devil memutuskan untuk memangsa beberapa bocil, karena baginya aroma bocil yang paling sedap. Power yang ada di dalam kemudian mengingatkan kembali Bad Devil tentang kesepakatan di antara keduanya. Power meminta untuk mengembalikan lagi Nyako kepadanya. Akan tetapi karena Power membawa darah yang tidak enak, kesepakatannya dibatalkan dan sebagai hukuman, Bad Devil kemudian menelan Nyako. Power yang melihatnya lantas teringat sebuah kilas balik tentang awal dirinya bertemu dengan Nyako. Pada saat itu, melihat kondisi Nyako yang kurus mengenaskan, Power berniat menggemukkannya dengan memberinya susu sapi. Awalnya Power ingin memakan Nyako ketika sudah besar. Namun seiring berjalannya waktu, dirinya semakin terikat oleh Nyako, yang membuatnya merasa aneh dengan dirinya sendiri, karena ia selalu membunuh apapun yang dia temui. Lalu ketika Power sedang beristirahat bersama Nyako, Bad Devil tiba-tiba muncul dan mengambil Nyako. Bad Devil mengancam akan membunuh Nyako jika Power tidak membawakannya seorang manusia. Oke, kembali lagi ke masa sekarang. Melihat Nyako dimakan, Power hanya bisa terdiam. Power kemudian menoleh ke arah Denji sambil mengatakan jika sekarang dirinya mengerti apa yang dirasakan Denji ketika kehilangan peliharaannya. Dan sesaat setelah itu, Bad Devil langsung menyantap Power. Dikarenakan rasanya sama-sama tidak enak, Bad Devil memutuskan untuk mencari para bocil sebagai hidangan pencuci mulut. Bad Devil kemudian terbang menuju kota, sambil membayangkan orang-orang yang akan dia makan nantinya. Tak lama kemudian, dia mulai ngeh ada yang nempel di kakinya, dan itu adalah Denji yang menumpang sembari meminum darahnya. Bad Devil kemudian meremas Denji untuk sekali lagi. Denji kemudian menarik tali gergajinya sambil mengingat bagaimana rasanya kehilangan Pochita, yang dirinya duga sudah dibunuh oleh iblis. Dan betapa leganya ketika dia dan Pochita bisa bertemu kembali lagi, dan bisa tidur bersama lagi. Denji kemudian bertanya pada dirinya sendiri, apa yang dirasakan oleh Power saat tidur ketika dirinya kehilangan Nyako. Denji kemudian mengeluarkan gergaji dari kepalanya dan berubah menjadi Chainsaw Devil. Denji pun langsung menebas lengan Bad Devil yang membuat keduanya terjatuh menabrak gedung. Ketika sudah berada di bawah, Denji berteriak pada seorang cewek untuk kabur, yang menyebabkan Bad Devil bertanya-tanya, mengapa Denji membiarkan manusia kabur, padahal dirinya sendiri adalah seorang iblis. Menghiraukan pertanyaan tersebut, Denji langsung meninju Bad Devil hingga terpental keluar. Akibatnya situasi jalanan menjadi cukup rusuh dengan beberapa mobil yang berceceran. Bad Devil yang kesal kemudian melemparkan salah satu mobil yang masih berisikan seseorang ke arah Denji. Tanpa Denji sadari, dengan tidak sengaja ia bisa menonaktifkan gergaji di lengannya. Kemudian ia pun berhasil menangkap sekaligus melempar balik mobil tersebut ke arah Bad Devil. Tak hanya diam saja, Bad Devil kemudian membalas Denji dengan kekuatan gelombang ultrasonik yang keluar lewat congornya.
Serangannya tersebut cukup kuat untuk menghempaskan Denji, bahkan bangunan di belakang ikut hancur. Mengira Denji sudah mati terkena reruntuhan, Bad Devil pun hendak menyantap pria yang sebelumnya ada di dalam mobil tadi. Akan tetapi Denji muncul kembali di hadapan Bad Devil, yang membuat Bad Devil terheran-heran sekaligus ketakutan. Sebagai kata-kata terakhir sebelum Bad Devil mampus, Denji bilang kalau dia selalu berakhir dengan kesialan, dan dia tidak melakukan apapun selain menerima hal tersebut. Tetapi dirinya tidak sama sekali merasa terkutuk. Denji kemudian mengeluarkan gergajinya sekali lagi, dan mulai mencincang Bad Devil hingga berkeping-keping, bahkan sampai isi jeroannya muncrat kemana-mana. Nah, mungkin sampai di situ saja untuk sekarang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru, langsung aja tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video kali ini, jangan lupa like videonya. Dan kalau kalian mau ngikutin pembahasan mengenai Chainsaw Man ataupun anime dan manga lainnya, jangan ragu buat pencet tombol subscribe-nya. Sekian gue Indra, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Janeh!